Yesus. Praise God. Oh, sungguh besar oleh darah-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Sungguh besar kasih-Mu. Lido karamba shekere bebe ulo kombara yede bele rembe yoko borondo sinse. Thank you, Jesus. Jesus, Holy Jesus, thank you Jesus. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Kami dilayakkan untuk boleh masuk menghampiri Engkau, untuk kami bisa terhubung dengan realita Bapa. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena korban Kristus, saya Ramalaika Rabada Yesegeberene, kami mengucap syukur. Kami punya akses 24 jam setiap hari masuk ke ruang tata, berjumpa dengan Engkau, menyembah-Mu Bapa. Sia-sia rembo baba yeke berada legranda baba yeke beda koko ya esa rabala renda bele kraba bashon. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi ini juga kami bisa dengar firman-Mu. Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. La ikoisine granda le eye ekrede bene. Mereka bukan membutuhkan perkataan manusia. Kami bukan membutuhkan hikmat dan kemampuan manusia, tapi kami membutuhkan perkataan-Mu. Kami membutuhkan suara-Mu Tuhan. Karena itu mari Roh Kudus Kau ambil alih, supaya sungguh Tuhan ketika aku menyampaikan firman-Mu, bukan aku yang manusiawi ini yang berbicara, tapi manusia rohku bekerja sama dengan Roh Kudus, menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan suara Tuhan. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan membangkitkan, suara Tuhan memerdekakan, suara Tuhan menghidupkan. Berfirmanlah, jamah setiap hati kami. Tanah hati kami semua menjadi tanah hati yang subur. Roh yang lapar dan haus akan Tuhan terus menerus bekerja mengalir di dalam batin kami Tuhan. Laiko reye esaika le eye eremene kraba baba. Tidak ada benih yang jatuh di tanah pinggir jalan, tidak ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, tidak ada yang jatuh di tanah bersemak duri, tapi pekerjaan roh dan firman pada saat ini mengambil alih, men-take over. Sowo yende mereka badala rende bele rekontoko hieke beredele renda baba baba. Mari Roh Kudus take over setiap tanah hati kami. Sande bede rende bele renda bayo shende be siksa la barakaika, take over. Risale beredele raika dela baraika rabala yanso sikere bedele. Condongkan hati kami semua hanya tertuju kepadamu, tertuju kepada kebenaran-Mu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Siap menerima firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ini suaranya emang mendep apa saya yang dengernya? Kalau ke saudara jelas ya? Enggak apa-apa. Jadi tadi deg-deg kedengeran gak? Tadi waktu ada musik saya gak terlalu bisa dengar. Ya,
topik hari ini tentang kabar baik. Ya, topik bulan ini tentang kabar baik dan khusus hari ini minggu ini tanggal 7 tentang Injil ya. Nah, kita mau belajar tentang Injil itu ada 2 jenis. Ada Injil keselamatan, ada Injil kerajaan. Kita harus paham yang mana Injil kerajaan, apa yang dimaksud dengan Injil keselamatan. Ya, mari kita lihat sama-sama dari firman Tuhan, Efesus 1 ayat 13. Ini tentang Injil keselamatan. Efesus 1 ayat 13 bisa ditayang di sini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ini dikatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi ada yang namanya Injil keselamatan. Apa itu Injil keselamatan? Injil keselamatan berbicara tentang kabar baik, berita tentang Yesus yang telah mati, yang telah bangkit, dan juga telah naik, dan sekarang tinggal dan hidup di dalam kita. Itu Injil keselamatan. Ya. Nah, tapi Injil kerajaan, mari kita lihat sebentar Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Jadi yang tadi Injil keselamatan, yang sekarang Injil kerajaan. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Jadi Injil kerajaan adalah kesambungan dari Injil keselamatan. Jadi pertama-tama ketika orang belum tahu tentang keselamatan, dia harus tahu tentang keselamatan, tentang apa yang Yesus sudah lakukan bagi dia, bagi kita. Bagaimana Yesus telah mati, telah bangkit, hidup, naik, dan tinggal di dalam kita. Mereka harus tahu bahwa mereka bisa diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari maut. Nah, maut tuh orang pikir hanya kalau dia mati, dia dibebaskan dari api neraka. Maut itu tidak bicara hanya tentang neraka. Maut itu menggambarkan tentang kematian baik secara rohani, baik secara jasmani, terutama berbicara tentang tekanan-tekanan, tentang sakit penyakit, tentang kebodohan-kebodohan, kelemahan-kelemahan. Ada banyak hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya itu bagian dari maut. Nah, melalui kematian, kebangkitan Kristus, dan melalui kenaikannya dan hidupnya di dalam kita, kita dibebaskan dari dosa, dari maut. Dosa itu berbicara tentang kehidupan kita yang penuh dengan jatuh bangun di dalam dosa. Kita diselamatkan lewat Injil keselamatan. Lewat Injil keselamatan diselamatkan dari dosa. Itu juga berbicara tentang bagaimana kita diampuni oleh Tuhan dari segala dosa kita. Kita dibebaskan dari ketidakmampuan kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi Injil keselamatan berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus yang membuat kita semua anak-anak Tuhan. Ketika kita terima Tuhan Yesus dalam hati kita, kita punya kuasa kebangkitan untuk bangkit hidup berkemenangan. Bebas dari dosa. Kita juga punya kuasa, punya kemampuan untuk bebas dari sakit penyakit. Ya, itu bagian dari maut. Kita bebas dari segala ketertekanan, dari keputusasaan, dari segala kelemahan, dari segala kekurangan, ketakutan, kegelisahan. Kita bisa bebas lewat kematian, kebangkitan, dan kenaikan dan kehidupan Kristus. Kita bukan hanya dibebaskan dari dosa, dari maut, kita juga dibebaskan dari iblis. Ya. Nah, sebelum kita lahir baru, yang menjadi penguasa dalam hidup kita adalah iblis. Ya, firman Tuhan katakan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Seharusnya pada pertama kali manusia diciptakan dari awal sebelum jatuh di dalam dosa. Manusia yang diberikan oleh Tuhan wewenang untuk menguasai bumi. Betul? Ingat di dalam Kejadian dia bilang
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi, atas binatang, atas langit, atas semua, seluruh bumi. Tuhan berikan pada kita kuasa. Tapi ketika mereka ya kepada setan, maka sekarang manusia berada di bawah kuasa iblis. Makanya gak heran mereka hidup di dalam ketertekanan, ketakutan, ya. Mereka harus cari uang berpeluh-peluh, mereka harus bergumul dalam hidup sehari-hari. Karena apa? Karena mereka telah memberikan hak untuk berkuasa, hak untuk menguasai segala sesuatu sudah diberikan kepada setan. Tapi kita bersyukur, puji Tuhan, Injil itu berbicara tentang Yesus telah mati, dia telah bangkit, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan iblis. Artinya kalau dulu aku terus menerus hidup di dalam dosa, aku tidak bisa hidup memperkenan hati Tuhan. Tapi melalui kematian, kebangkitan Kristus, dosa yang kita perbuat, yang seharusnya membuat kita naik ke atas kutuk, naik ke atas salib, kita hidup di bawah kutuk, kita dibebaskan. Ya, jadi hal pertama yang kita mau pelajari tentang Injil keselamatan, tentang kabar baik. Mari kita lihat dari 2 Timotius 2 bahwa Injil adalah kabar baik tentang kematian, kebangkitan dan kenaikan Kristus. 2 Timotius 2 ayat 8. Saya kasih prinsip-prinsipnya supaya kita paham. Ya. Beberapa hal penting tentang Injil, tentang kabar baik, tentang Injil keselamatan yang akan membawa kita masuk dalam Injil kerajaan. Yang pertama, Injil adalah kabar baik tentang kematian, kebangkitan, kenaikan kehidupan Kristus. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Faham? Ya, jadi Injil keselamatan itu berbicara tentang Yesus yang telah mati, yang telah bangkit, mengalahkan iblis, dosa dan maut, membuat kita semua diselamatkan dari dosa, dari iblis dan dari maut. Kita lihat satu lagi ayat, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Jadi kalau Injil tidak ada kaitannya dengan kematian Kristus, kebangkitan Kristus, itu Injil murahan. Jangan beritakan Injil murahan. Benar kan? Saya nggak suruh ibu jadi orang Kristen, karena agama Kristen tidak menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya mereka bilang, kalau gitu mah harusnya nggak boleh dilarang Bu yang itu. Haleluya. Akhirnya saya diterima di daerah saya sebagai orang saleh. Jadi orang Kristen bukan orang kafir di tengah komunitasnya. Kalau saudara kelihatan dalam hidup sehari-hari kita, itu Injil yang benar. Injil kerajaan. Nah, kalau Injil keselamatan, kita beritakan tentang kematian Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan, tentang kehidupan Tuhan. Kalau Injil kerajaan berbicara tentang kehidupan sehari-hari kita, yang betul-betul menunjukkan kepada mereka siapa yang tinggal di dalam kita, siapa yang memerintah di dalam kita. Mirip yang tadi Mbak Kensi. Mereka melihat wajah Mbak Kensi yang penuh dengan keantusiasan. Itu Injil yang terbuka. Itu kebenaran yang memerdekakan, yang membuat orang bilang, gue pengen punya hidup kayak dia. Mukanya selalu sukacita, mukanya penuh dengan kegairahan. Dia hampir gak pernah kesel. Ibu gampang marah gak? Enggak kan? Suka gampang sakit hati gak? Enggak. Gak gampang sakit hati, gak gampang marah. Ya. Nah saudara, terus gak cukup sampai situ. Jadi di kelurahan saya dipanggil juga. Berita, ibu bawa Bu Ade ya? Iya. Saya menyatakan hal yang sama kepada Ibu Lurah dan kepada ibu-ibu masyarakat. Artinya kalau lurah biasanya manggil RT-RT dari berbagai tempat. Karena saya pada saat itu menjadi RT. Ya, saya menjadi RT di daerah saya di Maler Indah. Dan cukup lama saya jadi RT. Saya dipilih terus, saya tidak pernah ikut kalau mau supaya dipilih itu sekarang kampanye sama apa teh, belusukan ya? Belusukan sama apa gitulah ya. Saya nggak pernah, tapi selalu kepilih jadi RT. Karena mereka melihat hidup saya.
Saya dipilih oleh orang Muslim, bukan oleh orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam keseharian saya sering mengunjungi tetangga-tetangga saya. Saya ngobrol dengan mereka. Saya mengalirkan kasih Tuhan. Dari sorot mata saya mereka udah tahu ada sesuatu yang berbeda. Dari mimik, dari wajah saya mereka udah lihat ada sesuatu yang berbeda. Gak ada muka tekanan, gak ada muka model papaya, yang adalah muka sukacita. Karena saya tahu Yesus telah mati bagi saya, bangkit bagi saya, hidup dalam saya. Kenapa saya jadi bingung dan susah? Gak boleh. Betul? Kita harus paham arti Injil yang sebenarnya. Jadi saya ngerti dipanggil di kelurahan. Saya juga bilang hal yang sama. Agama Kristen tidak menyelamatkan, bla bla bla. Ibu Lurah bilang ini, Bu, lain kali kalau ada acara-acara kayak gitu, undang kami dong. Lihat nggak saudara? Lihat. Penginjilan kita adalah penginjilan karena kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang Yesus yang telah mati, bangkit, tapi itu terrealisasi dalam hidup kita. Kalau dia telah mati, bangkit buat kita, berarti kita sekarang udah mati bagi diri kita sendiri. Kita ikut mati di sana. Kita tidak hidup lagi buat diri kita sendiri. Kita tidak jatuh bangun lagi di dalam dosa. Kita punya kuasa kebangkitan untuk hidup berkemenangan di tengah badai. Kalau nggak ada badai, orang menang biasa. Justru kita punya kuasa kebangkitan di tengah badai. Bayangin, akhirnya tetangga-tetangga kami semua juga welcome. Kalau saya lewat, sini Bu, ngobrol Bu, adem kalau ngobrol sama ibu. Karena saya nggak ngegosip. Nggak kayak ibu-ibu lainnya suka gosip-gosip. Saya senang cerita tentang apa yang saya alami dengan Tuhan. Itu Injil kerajaan. Kematian, kebangkitan, kehidupan Kristus itu saya jalani dalam hidup sehari-hari saya. Saya tidak mau karena dia mati buat saya, dia menyelamatkan saya, terus saya jadi buat dosa. Enggak. Justru karena saya tahu dia mati bagi saya, dia bangkit bagi saya, dia hidup buat saya bilang, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Aku hidup hanya untuk Engkau lagi. Aku enggak hidup lagi buat diriku, Tuhan. Di dalam Roma 6 dikatakan, demikian aku memandangnya, dalam ayat 11. Aku telah mati bagi dosa dan hidup hanya bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itu. Jadi ternyata orang-orang di sekeliling kita malah mereka sebenarnya menantikan kita. Sampai mereka bilang, Bu, mana teman-teman ibu? Kalau saya masuk ke kantor kelurahan, nggak ada orang Kristen, saudara. Jadi saya harus nyemplung duluan untuk memberi contoh. Supaya jemaat bangkit. Masuk ke lingkungan kelurahan kita. Kadang kita nggak tahu ke lingkungan kita, RT-nya siapa, lurahnya siapa, RW-nya siapa, tetangga kiri kanan kita siapa. Kita kadang-kadang nggak ada interaksi dengan mereka. Kita harapin penginjil datang ke daerah kita, salah besar. Kita pergi sampai ke ujung bumi, sampai ke desa-desa. Tetangga kita apakah pernah dengar kabar itu? Lingkungan kita apakah dengar tentang siapa Tuhan yang kita miliki itu? Kita punya tanggung jawab terhadap daerah kita masing-masing. Kita tidak bisa minta penginjil datang ke daerah kita. Kita punya tanggung jawab. Kalau kita ada di daerah kita, kita punya tanggung jawab dengan lingkungan kita. Itu sebabnya saya sekarang sudah di Cimahi, saya masuk dalam arisan. Bukan karena nggak punya kerjaan. Ada misi, ada tujuan. Supaya mereka tidak gosip-gosip yang gak benar. Tapi mereka bisa mendengar kebenaran lewat hidup saya. Dari semua yang saya jalani, ya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi Injil keselamatan itu kita memberitakan tentang kematian, kebangkitan, kehidupan Kristus yang hidup dalam kita, yang menyelamat mereka kalau mereka mau, menyelamatkan mereka dari dosa, dari maut dan dari iblis. Amin. Nah, itulah Injil keselamatan. Tapi Injil kerajaan, setelah kita tahu kita diselamatkan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita hidup hanya bagi Dia. Lewat kehidupan kita sehari-hari, sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang dokter, sebagai seorang penjual Yakult. Dia menceritakan tentang kehidupannya. Yang dia ceritakan sebenarnya ketika Yesus mati bangkit buat dia, tapi itu kelihatan dalam hidupnya sehari-hari. Itulah Injil kerajaan. Tangkap? Nah, itu sebabnya di dalam Matius dikatakan tadi,
Dan Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai kepada sekaliannya. Barulah tiba kesudahannya. Karena Injil kerajaan itu berbicara setelah kita diselamatkan, ada sesuatu yang kita kerjakan. Enggak hanya enak mati masuk surga saja, tapi kita bawa mereka lewat hidup kita. Ya, nah jadi itu yang pertama, Injil adalah kabar baik tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Yang kedua, lewat pemberitaan Injil, orang-orang akan diselamatkan, kata sudah saya sampaikan, dari dosa, maut, dan iblis, dan memiliki kekuatan Allah. Ya, nah jadi ketika mereka diselamatkan, selain dibebaskan dari dosa, maut, dan iblis, mereka memiliki kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Coba lihat dalam Roma 1 ayat 15 sampai 16. Saudara, kenapa saya bagikan juga ayat-ayat ini? Karena saya tetap harus mengikuti aturan-aturan yang diminta. Ya, jadi dari gereja pusat ada rambu-rambunya, ya. Jadi saya belajar ngikutin rambu-rambunya, saudara. Tapi saya bagikan sesuai dengan apa yang saya yakini. Ini rambu kedua soalnya, ya. Jadi lewat pemberitaan Injil, orang-orang akan diselamatkan dari dosa, dari iblis, dan dari maut. Juga mereka menerima kekuatan Allah. Kita baca sama-sama Roma 1, 15, 16. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kata kuncinya, Injil adalah kekuatan Allah. Ketika kita memberitakan Injil, baik Injil keselamatan maupun Injil kerajaan, kita percaya mereka akan mengalami ada kekuatan ilahi yang akan memberikan pada mereka kemampuan untuk terus hidup memperkenan hati Tuhan. Nanti kita akan bahas yang ketiganya, ya. Nah, yang ketiga kita lihat melalui korban Kristus, melalui kematian tadi, kebangkitan Kristus, kehidupan Kristus, kita memiliki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang ilahi. Kehidupan Kristus. Ya, mari kita lihat sama-sama dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Jadi melalui korban Kristus, melalui kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kehidupannya, kita memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang ilahi, yaitu kehidupan Kristus. Coba kita lihat 2 Petrus 1. Saya ingin ini menjadi ayat hafalan buat kita, supaya betul-betul ayat-ayat ini mengubahkan cara berpikir kita, mengubahkan cara hidup kita menjadi orang saleh. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Stop dulu. Karena kuasa ilahinya, itu bicara tentang tadi, kematiannya, kebangkitannya, kenaikan, dan kehidupannya, yang juga tinggal di dalam kita. Dia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Artinya, apapun yang kita butuhkan untuk kita hidup saleh, Tuhan sudah sediakan. Ayo, berarti kita bisa hidup saleh? Semua kita bisa hidup saleh? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh sudah dianugerahkan. Itu yang menjadi dasar keyakinan saya. Saya percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui kuasa ilahimu, kematian, kebangkitan, dan kehidupanmu. Kau mati di atas kayu salib. Kau tebus dosaku, kau ampuni dosaku, kau ambil semua kutuk-kutuk yang seharusnya aku pikul. Itu telah kau ambil sehingga aku bebas dari kutuk. Engkau juga telah mengalahkan iblis. Kau telah lucuti segala kekuatan iblis. Bahkan kau ingin jadikan iblis menjadi tontonan. Kalau dulu dia menguasai aku, sekarang iblis bukan menguasai aku. Aku justru yang menguasai dia. Sekarang posisi dia harus ada di bawah kaki kita semua. Kebalik sekarang. Kalau dulu dia yang injek kita, sekarang kita yang injek dia. Itu kebenarannya. Tetapi kita bisa hidup saleh. Gak bisa gini. Oh ya, Kristus telah mati bangkit buat aku. Terus aku bisa hidup saleh. Terus diam aja. Gak bisa. Oleh pengenalan kita akan dia. Jadi ada bagian kita.
Walaupun Yesus sudah tinggal di dalam kita, dia hidup di dalam kita, tapi kita harus melakukan sesuatu, yaitu mau mengenal dia. Sehingga kesalehan yang memang sudah dia siapkan untuk muncul dari hidup kita akan digenapi. Tak kenal maka tak sayang. Ya, saya kan nggak tahu nih, yang dekat jendela namamu siapa? Raya, oke. Nah, habis kalau pakai masker nggak terlalu kelihatan. Maaf ya Raya. Kan ibu kan nggak tahu ya, Raya ini makanan kesukaannya apa, Raya itu hobinya apa, rumahnya di mana, sudah menikah atau belum, punya anak apa enggak dan sebagainya, saya nggak tahu. Terus misalnya tiba-tiba dia datang, Bu, saya mau pinjam duit dong sama ibu. Kira-kira saya bakal pinjemin nggak? Kenapa? Nggak kenal. Ya gimana saya mau percaya sama dia, betul nggak? Nggak kenal. Mbak Yus kenal saya. Kalau ada orang bilang gini, Karita itu pencuri, Karita itu suka berzina, Karita itu suka pinjam-pinjam duit, ngutang-ngutang. Dia kenal sama saya. Dia percaya nggak orang ngomong gitu? Nggak percaya. Kenapa? Jadi kalau iblis ngomongin Tuhan itu nggak setia, Tuhan itu kita percaya itu, berarti kita nggak kenal Tuhan kita. Betul. Iblis bilang, nih lihat Tuhan tuh begini dan begini. Saya akan bilang, saya nggak percaya karena saya tahu siapa dia. Sama seperti Mbak Yus akan bilang gitu. Dia bilang, enggak, saya kenal Karita, nggak mungkin dia nyuri, nggak mungkin ini, saya tahu hidupnya. Omong kosong semua yang kamu bilang. Itu yang kita ucapkan kepada iblis. Kalau kita kenal dia. Tapi bukankah sekarang banyak anak Tuhan akhirnya hidupnya terjatuh bangun, lemah dan lemah, hidup di dalam dosa, tidak berkemenangan karena selalu yang didengar adalah dustanya iblis. Karena nggak kenal dia. Itu sebabnya kita bisa hidup saleh kalau kita kenal dia. Untuk kenal butuh investasi waktu. Saya mau kenal Raya, tapi saya nggak mau ketemu sama Raya, nggak pernah mau ngobrol sama Raya. Ya kapan saya kenal dia? Nggak mungkin saya bisa percaya sama dia, nggak mungkin saya bisa sayang sama Raya. Tapi kalau saya mau kenal sama dia, saya kasih waktu ngobrol. Raya, kamu umur berapa sekarang? Papamu bagaimana? Bla 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 semua. Karena saya kenal. Terus mungkin saya sediain waktu lagi. Raya, gimana kalau kita jalan-jalan yuk? Ini lama-lama kenal. Raya makin percaya, aku makin percaya, betul nggak? Kenal. Lama-lama saya mau berbagi, dia mau berbagi. Lama-lama terbangun kasih antara saya dengan Raya. Begitulah kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak mau investasi waktu untuk mengenal dia, setiap hari kita set waktu kita untuk punya waktu untuk ngobrol dengan Tuhan, kita nggak akan pernah kenal dia. Kalau nggak kenal, kita nggak bisa percaya. Makanya iblis bisa bohongin terus. Akibatnya kita nggak bisa sayang. Makanya tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mau betul-betul semakin sayang sama Tuhan, kita harus kenal sama Tuhan. Kalau mau kenal, investasi waktu. Beri waktu untuk ngobrol dengan Tuhan. Karena ini topiknya bukan yang itu, jadi saya nggak bisa sambung. Ya, untuk ngobrol Mbak Yus lah nanti ngajarin tentang mendoa. Nanti Yus yang ngajarin tentang mendoakan firman ya. Itu penting banget ngobrol dengan Tuhan menggunakan firman. Atau nanti mungkin Roh Kudus pimpin ke sana. Ya, tapi intinya sekali lagi, untuk kita bisa hidup saleh, Tuhan sudah melakukan sesuatu. Dia telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna. Dia berikan hidupnya, dia berikan nyawanya, dia berikan Roh Kudusnya, dia berikan firman-Nya, dia berikan hamba-hambanya. Berarti Tuhan gak punya utang untuk membuat kita bisa hidup saleh. Terus lanjutin ayat selanjutnya. Jadi pegang baik-baik ya. Kita telah menerima segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Tapi itu tidak bisa langsung kita miliki kalau kita tidak mengenal dia. Dengan jalan itu sama-sama. 1, 2, 3. Jalan itu. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Itu yang saya yakini. Jadi saya yakin Tuhan terima kasih.
oleh kuasa ilahinya, Dia telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Aku bersyukur bukan oleh kekuatanku Tuhan, oleh karena perbuatanmu. Engkau mati bagiku, Engkau bangkit bagiku, Engkau terkutuk bagiku, Engkau ambil semua kelemahanku, Engkau hapuskan dosa-dosaku, Engkau buat lunas surat hutangku, sehingga aku sekarang bisa menikmati kehidupan yang baru. Iblis tidak lagi menjadi penguasaku, tetapi justru aku diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Aku bersyukur kepadamu oleh kuasa ilahimu, Engkau telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, aku bisa hidup saleh. Aku percaya anak-anakmu di sini bisa hidup saleh. Aku percaya orang-orang percayamu bisa hidup saleh. Aku percaya lewat karya kematian kebangkitanmu kami semua bisa hidup saleh. Terima kasih, aku percaya Tuhan, di tengah dunia yang saat ini kacau balau, Engkau akan munculkan kami menjadi orang-orang salehmu. Lewat kesalehan hidup kami, mereka akan melihat siapa yang hidup di dalam kami, dan mereka akan mau datang kepadamu. Mereka mau mengikuti jalan-jalan yang kami jalani. Mereka juga percaya kepadamu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan jalan itu, Kau juga menganugerahkan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Sehingga aku boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Itu menjadi dasar keyakinan saya. Saya bisa hidup saleh, saya bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Jadikan itu dasar keyakinan. Hafalkan itu. Hafalkan sampai Tuhan memberikan pengertian yang dalam. Sehingga kita tahu jati diri kita. Kita tidak ditetapkan untuk jatuh ngikutin hawa nafsu dunia, hedonisme. Kita telah ditetapkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sehingga Injil yang kita beritakan bukan lagi hanya sekedar Injil murahan, tapi Injil kerajaan berupa kabar baik lewat hidup kita. Itu berita yang paling sangat powerful, penuh kuasa. Kita bisa luput dari hawa nafsu dunia. Jadi kita nggak bilang gini, tapi sekarang kan dosa tuh bener-bener banyak, ada gadget. Betul. Sekarang makin anak kecil dari mulai bangun tidur juga udah bisa buka handphone. Kita dulu nggak pernah bisa buka-buka di kamar mandi. Sekarang siapa kan kamar mandi nggak ada yang lihat kan? Bisa buka porno lah dan sebagainya. Kita rencana buka ini bisa kebuka itu. Betul. Memang betul. Jadi godaan-godaan taktik dunia, cara setan untuk menjatuhkan kita juga memang dahsyat. Tapi ingat, tetap Tuhan telah memberikan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ambil janji-janjinya, pegang firman-Nya, deklarasikan, imajinasikan, perkatakan, bawa di dalam doa. Sehingga sungguh firman saja yang memenuhi batin kita. Sehingga kita bisa luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Kita bisa bangkit menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan di dalam kesalehan, di dalam kekudusan. Karena itu saya camkan di dalam hati saya, terima kasih Tuhan, saya bisa menjadi orang saleh. Terima kasih Tuhan, semua mereka bisa menjadi orang saleh. Terima kasih Tuhan, aku bisa luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Terima kasih Tuhan, aku bisa mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Aku tahu kehidupan Kristus, keilahian Kristus betul-betul akan nyata dalam hidupku. Karena aku mau mengenal Dia. Karena kamu bisa menerima semuanya itu oleh pengenalan kamu akan Dia. Kita akan nikmatin itu. Investasi waktu itu nomor 1. Setelah kita diselamatkan, terus jadikan Tuhan menjadi yang utama. Investasi waktu, ngobrol dengan Tuhan, ngobrolin firman-Nya. Ketika kita ngobrolin firman-Nya, maka kita akan bisa merasakan firman-Nya itu semakin mencetak jalan pikiran kita. Firman-Nya itu akan mulai menguasai emosi kita, perasaan dan keinginan kita. Akibatnya firman-Nya itu membuat kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Hidup kita sehari-hari semakin sesuai dengan firman.
Kalau kita terus-menerus konsisten menjalani kehidupan seperti itu, firman menjadi daging, menyatu dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, mereka bisa baca. Ada firman tertulis, tapi sekarang firmannya bisa terbaca lewat hidupku, lewat hidup kita semua. Amin. Ada ayat yang bagus sekali, yang saya juga ingin supaya kita bisa melihatnya. Dalam Roma 6 ayat 6 dan Roma 6 ayat 12 sampai 14. Jadi ayat 6, 12 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. Roma 6 ayat 6. Yes, nanti 12 sampai 14. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi melalui korban Kristus, kita memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan yang seperti apa? Di sini dikatakan kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Lihat ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Terus, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Roma 6 ayat 6 dikatakan, kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Lewat kematian, kebangkitan Kristus, manusia lama kita, Roma ayat 6 ayat 6, coba lihat lagi. Oke, itu sama ya. Coba sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena kita tahu manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena kita tahu, seringnya kita nggak tahu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita harus disalibkan, akan disalibkan, telah selesai di sana. Saya nggak pernah lagi memandang rendah diri saya, karena saya tahu lewat korban Kristus manusia lama saya itu udah di sana. Saya nggak pernah bilang di sana tuh artinya disalib ya. Coba belajar mengimajinasikan lewat kematian Kristus manusia lama saya telah turut disalibkan. Coba sekarang berimajinasi. Apa yang Tuhan bilang? Kita harus tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Lihat manusia lamamu ada di mana sekarang. Roh Kudus, aku minta kau tolong supaya setiap anak-anakmu di tempat ini mulai mengetahui, memahami, menerima kebenaran yang memerdekakan. Mereka menerima keyakinan yang aku yakini, bahwa manusia lama kami telah turut disalibkan. Satu kali dan selama-lamanya. Take Lord. Bukakan kebenaran ini Tuhan. Laikuri sedeklena masuntro. Seeyekene marinda. Sehingga Injil yang kami beritakan itu bukan lagi Injil yang murahan. Tekira badala krondobus sentra kaplansu. Melalui kematianmu Tuhan, manusia lama kami sudah disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Karena tubuh ini memang masih bisa digoda, tapi tidak bisa dikuasai. Digoda tuh artinya gini, mata kita masih bisa ngelihat nggak gambar porno? Masih. Mata kita masih bisa ngelihat nggak hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dilihat? Masih. Itu yang bilang tubuh dosa.
Tapi kalau sebelum ada Kristus dalam kita, itu kayak dikuasai tubuh kitanya tuh. Mata kita tuh kayak nggak bisa lepas dari situ. Tapi setelah kita tahu manusia lama kita disalibkan, ada sesuatu yang baru. Tubuh kita bisa diserahkan kepada Dia. Tujuan manusia lama kita disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh kita itu tidak lagi bisa dikuasai oleh dosa. Supaya kamu jangan lagi mengembangkan diri kepada dosa. Serahkan anggota-anggota tubuhmu. Kalau tubuh kita dikuasai, kita nggak bisa serahkan. Justru karena dia tidak bisa dikuasai, tapi Tuhan itu minta kita serahkan. Tuhan tidak pernah maksa. Tapi percayalah, manusia lama kita telah turut disalibkan. Kita lihat sekali lagi 2 Korintus 5 ayat 17. Ini pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, tapi harus kembali saya ingatkan supaya semakin paham. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama, yang baru, yang lama, ya, yang lama bukan akan berlalu. Yang baru sudah datang. Tuhan memberikan pemahaman yang memudahkan saya memahami perkara ini. Tuhan membawa saya begini. Manusia lama kamu itu ibarat kamu punya sepatu lama. Sepatunya itu udah bolong-bolong, udah robek, udah bau, udah jorok, udah letak, pokoknya udah jelek banget. Udah gak bisa diperbaiki. Berarti harus diapa? Buang. Supaya gak bisa diambil sama siapapun, bakar. Saking bututnya. Itu artinya yang lama sudah berlalu. Gak bisa dibersihin. Gak bisa dibenerin. Harus makanya Tuhan bilang udah ditaruh di salib aja. Manusia lamamu. Terus kamu dikasih sepatu yang baru. Kalau sepatu yang baru itu bisa kotor lagi enggak? Bisa enggak? Bisa. Kalau enggak dijaga. Kalau enggak dirawat. Jadi kalau kita masih jatuh di dalam dosa, bukan berarti kita sedang pakai sepatu lama. Karena sepatu lamanya memang udah dibuang. Kamu pakai sepatu baru, hanya kamu gak jaga, makanya jadi kotor. Kayak sepatu lama. Inilah dusta iblis. Kalau kamu jatuh dibilang, kamu masih punya manusia lama. Gak ada. Sepatu lamamu udah dibakar, udah ditaruh di atas kayu salib. Satu kali dan selama-lamanya. Dia tidak pernah bisa turun dari kayu salib. Itu sebabnya saya memandang diri saya seperti itu. Saya gak pernah bilang, oh Rita yang lama bangkit. Gak pernah bisa, kamu udah mati. Kamu udah dibakar habis seperti sepatu butut yang gak berguna sama sekali. Sekarang aku diberi hati yang baru. Roh yang baru. Sepatu baru. Tapi Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ibarat udah punya sepatu baru, dijaga, dipelihara. Karena kalau gak dijaga, gak dipelihara, nanti kotor lagi gak? Kalau kotor lagi, apakah berarti kita lagi pakai sepatu lama? Tidak. Jadi kalau saudara jatuh lagi ke dalam dosa, apakah saudara lagi bangun manusia lamanya? Gak pernah. Nangkep itu? Manusia lama kita sekali udah disalib. Tapi kalau kamu gak jaga hatimu, pikiranmu, maka pikiran dari setan mulai bekerja, mempengaruhi emosi. Makanya emosi kita akhirnya kepengaruh, tercemar, mulut kita jadi ngomong kotor. Kita mulai berpikir jelek karena gak dijaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya Tuhan ingin setelah kita lahir baru, saya membukakan ini supaya kita ngerti Injil yang sebenarnya tuh bagaimana. Supaya ketika kita memberitakan pada orang, orang tuh tahu Injil yang sebenarnya. Kita harus tahu, kita ini ciptaan yang baru, betul? Yang lama sudah berlalu. Apanya sih yang berlalu? Yang lama yang berlalu tuh apanya? Apakah pikirannya langsung baru? Sejak kita lahir baru, pikirannya langsung baru? Enggak. Rohnya baru. Emosinya gimana? Langsung baru?
Enggak, tergantung pikiran. Karena itu kalau kita terima Tuhan Yesus, kita mengerti sekali tentang kebenaran Tuhan. Emosi kita ikut berubah. Contoh, saya waktu baru lahir baru, saya tuh latar belakangnya sudah pernah cerita ya di sini ya. Saya kayak preman kan? Saya pernah cerita ya. Kau Papa belum tahu? Oh, udah ya, Papa bilang nggak tahu. Ya, iya saya pernah cerita. Kalau nggak salah cerita. Saya tuh lebih buruk dari perempuan biasanya. Makanya orang bilang, nggak kebayang Kak, katanya Kakak pernah jadi preman. Ya memang kamu nggak bisa, karena hidup saya udah begitu berubah. Karena Kristus sekarang betul nyata, udah hidup saleh. Kodrat ilahi udah jadi bagian saya. Aduh kalau ingat itu saya memang betul-betul pemarah. Kalau marah nggak tanggung-tanggung, jambak orang, nyakar dan meludah. Coba di kita ada gitu yang gitu nggak pernah kan? Saya mah tendang, pukul, cakar, jambak. Wih, laki juga ditendang sama saya gitu. Itu tanda, waduh itu kalau orang perempuan bilang, ini perempuan galak amat sih waktu kecil, galak banget. Orang liatin saya, apa lo lihat-lihat? Cuah gitu, aduh mampunin. Anak guru ditendang pakai sepatu bapau, karena sepatu zaman saya tuh bapau. SMP aja saya gitu. Jadi saya kalau ingat itu, lalu saya gampang sakit hati karena orang tua saya keras. Ya diperlakukan, digampar, kayak digampar pipi kiri, pipi kanan, dipukul, dicubit sama ibu saya sampai biru-biru. Ya ibu saya mah kalau nyubit ya udah mantep deh pokoknya ya. Biru seperti itu. Bapak saya ambil kopel tentara, biru, tali timba, pukul. Pokoknya saya tuh kalau dilihat-lihat, wah nggak pernah dibilang, ayo sayang. Karena kalau saya sekarang ke anak, kenapa sayang? Oh ini ke anak saya. Aduh saya kata sayang kayaknya nggak pernah saya dengar. Saya sampai pengen, kalau bisa saya sakit gitu. Supaya kalau saya sakit mungkin sekali waktu dibilang, sayang gitu. Saya berharap gitu saya sakit dibilang sayang. Ternyata sakit juga nggak dibilang sayang. Jadi saudara bisa bayangin ya, saya lahir dari keluarga seperti itu. Berarti sebenarnya kalau orang bilang emosinya penuh dengan kenegatifan. Penuh dengan kepahitan, luka hati. Dan saya waktu kecil, udahlah, udah ngelihat orang porno jelek lah, udahlah pokoknya udah. Kalau menurut saya udah kacau hidup saya tuh. Sebenarnya latar belakang saya tuh udah benar-benar kacau sekali. Tapi ketika saya berjumpa dengan dia menyatakan dirinya. Saya sampai paham, dia mati buat saya. Dia bangkit dan dia hidup buat saya. Dan dia tinggal di dalam saya. Dan ketika saya tahu, dia sangat mengasihi saya. Dia sangat mengasihi semua orang. Otomatis saya serahkan seluruh hidup saya kepada dia. Saya bilang sama Tuhan, ini hidup saya. Kau telah serahkan seluruh hidupmu bagiku. Sekarang aku hidup hanya bagimu. Apapun yang kau perintahkan, akan aku lakukan. Saya alami langsung perubahan di dalam emosi saya. Tidak perlu dilayani kelepasan. Tidak perlu pelayanan lama-lama. Hanya karena saya mengenal dia. Karena dia menyatakan siapa dia. Hati saya langsung berasa, Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau mati bagiku, aku harusnya ada di neraka. Aku harusnya begini dan begitu. Aduh pokoknya saya ngerasa Tuhan tuh baik banget. Sayang banget sama saya dan saya langsung bilang, Tuhan, Kau juga sayang sama semua orang. Saya harus kasih tahu sama semua orang. Saya harus keliling dunia. Saya harus sampaikan kepada mereka apa yang saya alami. Karena itu saya tidak pernah diperintahkan untuk memberitakan Injil. Dari sejak saya lahir baru. Hati saya penuh dengan kasih kepada Tuhan. Dan hati yang mengasihi banyak orang. Karena saya mengalami Tuhan betapa baiknya Engkau. Emosi saya yang jelek cepat banget berubah. Jadi orang baru lahir baru bisa gak emosinya segera dibersihkan? Bisa. Kita tidak perlu berlama-lama simpan konflik batin. Kalau kita masih gampang sakit hati, marah, jengkel, itu bodoh. Itu kita ditipu. Karena sejak Yesus masuk dalam hati kita, kita menerima Kristus yang penuh dengan kelimpahan. Dia datang untuk berhidup yang berkelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan dengan apa? Kasih. Berkelimpahan dengan apa? Kelemah lembutan. Berkelimpahan dengan apa? Kesabaran. Kelimpahan dengan
pengampunan. Kelimpahan dengan apa? Kemurahan. Kelimpahan dengan apa? Belas kasihan. Kerendahan hati. Penguasaan diri. Koye eke ye enda omta. Le eke ya ukana hikrasa. La iroma hikre enda usa. Ta ina hal karo unsale kreba. Ekunile ei karo wanastake. Tai kuluranda maye ere mauso. Aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan dengan kasih, dengan belas kasihan, dengan pengampunan, dengan kemurahan hati, dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran, dengan penguasaan diri, dengan kuasa, dengan iman. Semua yang kau perlukan ada di dalamku, kata Tuhan. Itu sebabnya. Karena kuasa ilahinya, Dia telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Walaupun saya baru lahir baru, kehidupan saya yang saleh itu langsung cukup cepat terlihat oleh keluarga dan teman. Tidak butuh waktu lama. Saya tidak pernah dilayani kelepasan. Saya tidak pernah dilayani inner healing. Walaupun orang tua saya penuh dengan kekerasan hati. Tangan keras, suara keras semuanya. Tapi ketika saya mengenal dia. Saya berjumpa dengan dia. Itu membuat hati saya penuh kasih kepada orang tua saya. Sejak saya tahu saya dikasihi oleh Tuhan. Sejak saya tahu bahwa saya menerima kehidupan Kristus yang melimpah. Tidak meminta kasih dari siapa. Ini harus kita pahami. Topik kita bulan lalu itu kan, saya nyambungin itu. Saya lengkapi supaya saudara makin memahami. Kita menerima hidup yang berkelimpahan. Itu sebabnya walaupun ayah saya waktu itu masih punya kelemahan dan sebagainya, saya enggak menjadi sakit hati. Orang enggak perhatikan saya enggak jadi sakit hati. Ada teman begini-begini enggak sakit hati. Kenapa? Karena buat saya gini, kalau dia enggak bisa mengasihi saya, berarti dia enggak punya kasih. Apa yang saya lakukan? Saya dong yang ngasih. Kan saya punya. Kenapa kita harus sakit hati sama orang? Kalau suamimu kurang sabar sama, gak perlu sakit hati. Kalau istri kurang sabar pada suami, gak usah sakit hati. Kenapa? Karena kita punya kasih yang berkelimpahan. Kalau dia gak punya, berarti kita yang harus ngasih. Amin. Yakini ini. Kalau suami istri memahami ini, gak akan suami istri bertengkar. Kalau anak memahami ini, gak mungkin dia menjadi anak yang nuntut sama orang tuanya. Aku gak nuntut sama orang tua aku. Karena aku tahu aku dikasih begitu rupa. Aku tahu dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia hidup bagiku. Aku gak nuntut siapapun. Aku hanya bilang, Tuhan beri kesempatan padaku untuk membagikan apa yang aku punya. Kalau aku punya suami, tolong aku untuk bekerja sama dengan suamiku untuk membagikan apa yang aku miliki, yaitu Engkau. Kalau aku punya keluarga, punya apapun, Kau aku Tuhan untuk menyata kasih-Mu karena aku telah mengalami Kau mengasihi aku. Gak boleh aku simpen sendiri Tuhan. Aku harus keliling, aku harus cerita. Itu sebabnya dari sejak lahir baru, saya gak berhenti cerita tentang Tuhan. Di kampus, saya gak berhenti. Di angkot, dimanapun saya ingin cerita tentang Tuhan. Di perkumpulan keluarga, saya ingin cerita tentang Tuhan. Sampai anak saya bilang, Mama, UUT, ujung-ujungnya Tuhan. Mama bukan ujung-ujungnya duit. Mama UUT, ujung-ujungnya Tuhan. Kenapa gitu nak? Coba aja lihat kita duduk di meja makan, nanti pasti ujung-ujungnya ngomongin Tuhan. Kita di perjalanan, mama ngomongnya ujung-ujungnya Tuhan. Di acara keluarga apa juga nanti ujung-ujungnya Tuhan. Memang harusnya begitu nak. Karena Tuhannya aku alamin, jadi aku pengen ceritain terus Tuhanku itu. Bahkan di tengah keramaian, orang sehore-hore, saya bisa kesepian. Kalau aku tidak mencintai Tuhanku. Benar. Betul. Semuanya orang ngasih, lagi pesta apapun orang lagi memuji-muji saya, lagi apa-apa kok saya bisa sepi. Saya merasa seperti sepi Tuhan.
Kok aku ngerasa kesepian? Rupanya Tuhan kesepian. Tuhan seperti bilang, kamu kok kayaknya tadi belum nggak ingin aku ya gitu loh. Seperti lupain Tuhan gitu. Saya sedih. Jadi kesedihan saya tuh kalau hati saya sudah mulai tidak lagi mencintai Dia. Saya kehilangan gairah kalau saya tidak mencintai Tuhan. Ya, nah jadi ini yang Tuhan kehendaki. Ada 3 hal tadi yang saya sampaikan. Bahwa Tuhan ingin semua kita sekarang setelah kita tahu Kristus mati, bangkit, hidup dalam kita. Biarlah kehidupan yang ilahi. Kita betul-betul memiliki kehidupan yang saleh. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu dunia, hidup berkemenangan, sehingga akibatnya apa yang terjadi lewat hidup kita. Orang-orang akan berjumpa dengan Dia. Akan ada kasih ilahi yang mengalir dengan deras. Itu akan terus ngalir, saudara. Akan ngalir. Tapi setan tidak berhenti. Dia akan cari cara untuk membendung kasih Tuhan yang ada dalam kita. Membendung semuanya. Dia akan pakai segala macam kelemahan-kelemahan orang, kelemahan anak, kelemahan menantu, kelemahan besan, kelemahan apapun. Dia pakai segala sesuatu untuk membuat kita jadi mau kesel, mau marah, mau ngomel, betul? Tapi ketika kita sadar, manusia lama aku udah di sana ya. Aku harus jaga hatiku. Aku gak izinkan lewat semuanya ini. Kehidupan ilahi yang tadi Mbak Kensi bilang, aliran-aliran kehidupan itu gak boleh dihambat, gak boleh tersumbat. Karena itu mari kita cek masing-masing. Apakah saat ini kita mengalami kok kayak gak ada kemerdekaan? Kita gak dipenuhi dengan damai, sukacita, belas kasihan. Atau yang memenuhi hati kita sekarang, kita lagi kesel, takut, gelisah, khawatir. Berarti sedang ditipu. Tadi saya mau bilang tentang berjaga-jagalah. Jagalah hatimu, berjaga-jaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Mari kita tunduk di dalam doa. Thank you Lord. Seke bila kramba babayo. Kera bata kala beranda. Thank you Jesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Lewat korban Kristus, lewat kematian, kebangkitannya, kehidupan yang ada di dalam kami. Hidup kami sekarang dipenuhi dengan kasih yang ilahi. Hidup kami dipenuhi dengan kodrat ilahi, kesalehan, kebaikan, belas kasihan. Ekro sanda blesta kenambraga. Terima kasih Kau telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh bagi kami semua Tuhan. Engkau juga telah memberikan janji-janji berharga dan yang sangat besar. Sehingga kami bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Sehingga lewat hidup kami, lewat kesalehan kami Tuhan. Injil kerajaan-Mu Tuhan. Kehidupan ilahi-Mu, kehidupan Kristus betul-betul menjadi nyata, menyatu Tuhan. Terpancar lewat hidup kami. Sehingga lewat hidup kami semakin banyak orang yang datang kepadamu. Percaya kepadamu, menyerahkan hidup mereka kepadamu. Laku krembas tole makrenda bayonto. Kau yang bukakan kebenaran ini Tuhan. Buat jati diri kami yang sekarang Tuhan adalah jati diri-Mu sebagai seorang ciptaan baru. Terima kasih untuk manusia lama kami yang telah disalibkan. Satu kali selama-lamanya selesai. Thank you Lord. Karena bawa kami Tuhan untuk menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, sehingga kehidupan ilahi-Mu yang ada di dalam roh kami Tuhan. Roh kami telah baru Tuhan. Itu tidak terhambat Tuhan, tidak terhalang dan tidak tersumbat. Lakor kada barenda soko barande. Leke peke peke redele renda batala randa badala renda bebebe. Huye ye rebebe rebe shando. Barang siapa percaya kepadaku,
seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan memancar mata air, aliran-aliran air hidup yang memancar sampai kepada kekekalan. Barang siapa minum air yang kuberikan, maka dia tidak akan haus akan dunia ini. Sebaliknya dari dalam hatinya akan mengalir, memancar air kehidupan. Kemanapun sungai itu mengalir, di sana akan terjadi kehidupan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Injil kerajaan itu akan diberitakan kepada sekalian bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Ini hidup kami, cetak hidup kami Tuhan. Kami mau pastikan aliran-aliran kehidupan-Mu Tuhan terus mengalir. Kasih ilahi-Mu, pengampunan-Mu, kelembutan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu, kerendahan hati-Mu, kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah di dalam hidup kami, sehingga tidak ada satupun Tuhan di antara umat-Mu ini menjadi orang yang biasa-biasa lagi. Tidak ada lagi kami yang jatuh bangun di dalam dosa, karena iblis, dosa dan maut telah dikalahkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dosa kami sudah dihapuskan, dosa kami sudah diampuni. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang baru. Minta minum Zat. Kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ntar ya, minum dulu ya. Terima kasih Tuhan. Mari sementara kita berdoa, sementara saya berdoa, mulai imajinasikan bahwa kita telah terima roh yang baru. Kita terima hati yang baru. Di dalam hati kita, di dalam roh kita ada mata air kehidupan. Ada kehidupan Kristus yang melimpah-limpah. Dengan kasih, dengan belas kasihan, logo dengan kuasa, dengan hikmat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada sekalian bangsa. Logo pororo, barulah tiba kesudahannya. Yesus berkata, Dia tetap tinggal di sorga sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Pada saat Injil kerajaan itu terus diberitakan lewat hidup kita, ke dalam keluarga tangga kita, keluarga besar kita, tetangga-tetangga kita, komunitas-komunitas, orang-orang yang ada di sekeliling kita, kota kita, wilayah komunitas kita, toko parabat ceke perede krombo, aliran-aliran kehidupan itu, kehidupan ilahi mengalir dengan deras, maka pemulihan terjadi, pemulihan pasti terjadi. Ya keberada hidup yang kita jalani akan menjadi hidup yang mereka jalani. Hidup kami berkemenangan dari waktu ke waktu, karena iblis, dosa dan maut telah dikalahkan. Terima kasih kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kami bersyukur ada hidup Kristus, ada kehidupan yang baru. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih Bapa. Korkena malando, aku telah menyampaikan firman-Mu. Biar seluruh umat-Mu memahami Tuhan tentang Injil keselamatan, tentang Injil kerajaan. Biar sungguh hidup kami menjadi kabar baik. Injil kerajaan betul-betul nyata, karena hidup kami Tuhan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Aku berdoa supaya Kau bawa umat-Mu betul-betul memiliki investasi waktu untuk mereka bisa mengenal Kau dengan benar Tuhan, untuk hidup di dalam perenungan
dengan firman, sehingga firman berkuasa mencetak ulang hidup kami. Hidup kami semakin dibentuk sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya kepadamu. Injil kerajaan akan semakin dinyatakan lewat hidup kami masing-masing. Bukan hanya Mbak Kensi, tapi setiap umat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini juga akan memberitakan Injil kerajaan lewat sorot mata kami, lewat kata-kata kami, lewat tindak tanduk kami, lewat segala yang kami lakukan. Mereka berjumpa dengan Engkau. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Oh, langsung doa berkat. Oke. Oh, langsung doa berkat. Enggak ada pengumuman ya. Nanti oke. Kita angkat tangan kita, doa berkat. Thank you. Firman-Mu telah disampaikan. Kau berjanji, Kau akan memberkati, Kau akan menyertai setiap orang yang mau pergi melakukan apa yang Kau perintahkan. Sehingga tidak ada satupun badai yang tidak bisa kami taklukkan. Tidak ada satupun musuh yang bisa menghancurkan kami. Tidak ada satupun masalah yang tidak bisa kami selesaikan. Terima kasih. Kerabayoko barandaba leebeya kirkada bronto. Tercurah berkat-Mu yang melimpah-limpah. Yerembebebebe Shida baronto, membawa umat-Mu pergi Tuhan, melakukan kehendak-Mu. Tanda-tanda mujizat-Mu menyertai mereka. Yekerkedebele renda baba, Engkau memberkati mereka di dalam keuangan, bisa mengelola uang dengan baik di tengah-tengah ekonomi yang kelihatannya tidak menentu, tetapi Engkau memberikan hikmat kepada umat-Mu. Mereka mengerti Tuhan bagaimana mengelola uang dengan benar. Thank you Jesus. Engkau berkata kekayaan bangsa-bangsa Engkau akan alirkan kepada gereja-Mu. Korababa yekebebe. Karena itu kemampuan untuk mengelola keuangan Tuhan berikan bagimu, bagi kita semua, sehingga Injil kerajaan semakin diberitakan. Terima kasih untuk tanda-tanda mujizat yang menyertai mereka semua. Terima kasih, tidak ada satupun yang membahayakan mereka. Mereka dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.